Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad aflaha al-muttaqun. Hadirin yang berbahagia, apabila kita akan mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak sanggup, karena yang paling besar nikmat Allah adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi membawa rahmat, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan, membawa ajaran, membawa agama, dan membawa akhlak. Kita sebagai umatnya, mari sama-sama bertanya. Habib nggak mau nasehatin, dan biasanya juga kalau lagi maulid ini Habib nggak ikut berbicara, tapi ini dipaksa, jadi terpaksa, nggak apa-apa. Saudara, Rasulullah SAW dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, satu akhlak yang baik. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau sangat menghormati kaum ibu. Rasulullah menghormati kaum ibu. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya daripada kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan akulah orang yang terbaik kepada keluarga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak dari Nabi. Buat siapa nih ajaran ini? Buat kaum lelaki. Kemudian buat ibu-ibu gimana? Sama, ibu-ibu juga harus pakai akhlak. Laki-laki pakai akhlak, perempuan pakai akhlak. Saudara, di dalam satu keterangan diterangkan al-akhlaqu bi'audin. Ini agama yang kita pegang. Kalau umpamanya dia agama itu makanan umpamanya, maka akhlak piringnya. Makanan itu bisa kita makan karena ada tempatnya. Tempat agama ini adalah akhlak. Dan sekarang akhlak sudah mulai jadi yatim. Berapa banyak laki-laki kayak perempuan? Ada nggak? Banyak. Perempuan kayak laki-laki? Ada nggak? Ada. Dulu waktu saya kecil, yang olahraga itu laki-laki. Tapi sekarang saya lihat di jalan-jalan ibu-ibu joget-jogetan, saudara-saudara. Saya nggak paham itu ajaran dari mana. Ya. Nah, ini saya ngomong sama yang ada ini. Sekarang ada namanya olahraga. Boleh olahraga. Nabi menyuruh, "Alimu auladakum as-sibahata wal ma'a wa taqabbalallahu." Nabi mengatakan, ajarkanlah anak-anak kamu berenang dan main senjata. Itu olahraga diajar oleh Nabi. Tapi semuanya punya tempat. Ya. Ingat saudara, akhlak itu banyak. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada yang lebih tua, lebih kecil. Ya, kepada binatang itu ada akhlak. Di antara akhlak itu adalah sifat malu. Sifat apa? Malu. Al-haya'u minal. Kenapa tuh? Malu itu sebagian daripada iman. Orang yang nggak punya malu, imannya nggak sempurna. Orang yang nggak punya malu, imannya nggak. Ada itu nih. Nah saudara,
Sekarang olahraga boleh, tapi kita olahraganya orang Islam. Orang Islam itu pakai akhlak. Sebab namanya dipuji akhlaknya. Kita harus buat akhlak Nabi. Bagaimana kalau mau olahraga? Boleh. Di mana? Di rumah. Ini bukan di pinggir jalan. Bajunya melekat-melekat. Joget-joget pakai lagu. Ini olahraga apa? Joget, saudara-saudara. Kita nggak mau. Nggak benar ini. Salah. Jangan mau ibu. Ibu kalau mau olahraga, ini kadang-kadang yang jadi pemimpinnya laki-laki, yang dibawa di belakang semuanya perempuan. Emang bagi itu yang laki-laki? Nggak ada syahwatnya. Kan haram, nggak boleh. Ibu-ibu bisa senang sama dia bisa senang sama ibu-ibu. Berarti nggak boleh bersatu kalau bukan mahramnya. Kalau umpamanya kita mau olahraga, pakai pakaian gimana? Kayak di rumah. Habib, saya sih inginnya karena olahraga, saya mau pakai celana pendek. Boleh. Di mana? Di kamar sendiri. Hah? Misalnya. Jangan di jalan. Dilihat orang-orang. Nanti kalau ada orang-orang juga ini tambahin lagi. Waduh. Lagunya ditambah-tambahin. Nggak boleh, saudara-saudara, itu haram hukumnya. Walaupun benar ini maksudnya supaya badan kita sehat. Kalau kita maksiat kepada Allah nggak ada sehat, dosa tidak bawa sehat, dosa bawa rugi, dosa bawa penyakit. Semua ini penyakit kalau dilihat asalnya dari dosa. Kembali saya ajarkan. Mari kita pakai akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makan ada akhlak, duduk ada akhlak, ngomong ada akhlak, ngaji ada akhlak, olahraga ada akhlak, semua pakai akhlak. Rasulullah SAW tinggi akhlaknya, ya, sampai dikatakan Rasulullah dari saking pemalunya kayak perawan pinggitan, dan malunya itu Rasulullah laki-laki, sampai disebutkan Rasulullah seperti perawan pinggitan dari sifat malunya yang luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dari akhlaknya Nabi. Pernah satu kali ada orang datang kepada Nabi, minta sedekah. Saya minta harta benda dari kamu, bukan punya kamu, bukan bapak kamu, tapi dari Allah. Ngomongnya begitu. Kan kurang aja begitu ngomongnya. Ya. Hei Muhammad, aku minta harta dari Allah, bukan dari bapak kamu, bukan dari ibu kamu. Kira-kira maknanya Nabi itu, saya minta itu. Ini Nabi yang dihadapkan dia. Ya, kata Nabi betul. Ya, harta itu punya Allah, semuanya dari Allah. Bahkan dia berlaku kurang baik, menarik sorbannya Nabi sehingga berbekas. Ya, sehingga berbekas di di lehernya Nabi. Yang menarik sorbannya Nabi. Kata Nabi, harta punya Allah, semuanya punya Allah, tapi perbuatan kamu ini mesti dibalas. Tapi punya salah apa? Diginikan sampai berbekas. Lihat kata Nabi. Apa kata itu orang yang Bedui ini yang melakukan Nabi nggak baik, tidak sopan? Dia bilang, engkau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan ya Muhammad. Gak dari mana Nabi? Kenapa? Ini menunjukkan kenabian. Rasulullah nggak pernah balas jelek dengan jelek. Mestinya kan dia dilukai lagi. Enggak. Begitu dia ngomong, kamu ya Muhammad, akhlak kamu tinggi, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Nabi senang dengan momen itu. Panggil sahabatnya, dikasih yang dia minta sekarang, dikasih 2 kali, ditambah dan seterusnya. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu Nabi, ada orang datang bisa megang tangannya, bisa megang tangan Nabi, terus ngomong. Kan orang kalau ngomong rahasia gitu, ngomong pelan-pelan. Itu Nabi dengarkan. Tidak pernah dilepas itu tangan orang yang memegang tangannya Nabi. Dari akhlaknya Nabi, orang yang memegang tangannya Nabi, ngomong, Nabi dengarkan sampai habis, sampai dia sendiri yang melepaskan tangannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada ini orang yang paling tinggi yang sudah berkenan Allah. Begitu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi hadirin sekalian, mari sekarang
kita berakhlak dengan baik. Dari mana akhlak anak-anak bakal lebih bagus kalau ibu dan bapaknya tidak bagus? Ibu bapaknya harus sholat, ibu bapaknya ngaji, ibu bapaknya ngomongnya baik. Insya Allah anak yang melihat ibu bapaknya seperti itu, dia akan ikut baik, dia akan ikut beragama. Tapi kalau ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, ngomongnya tidak sopan, saya banyak lihat di kampung ngomongnya nggak benar semua, ngomong binatang, ngomong ini, ngomong itu, ngomong kotor. Kenapa? Karena dia lihat orang tuanya begitu. Banyak ibu-ibu dan bapak saya dengar ngomongnya ini depan orang, ngomong-ngomongan yang kotor. Tidak begitu. Ya, Nabi tidak mengajarkan begitu. Rasulullah tidak pernah ngomong kecuali yang baik. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara yang baik itu adalah akhlak. Ya, berbicara yang baik sekalipun itu tidak ada urusan agama, kalau kita ngomongnya baik, ngomongnya sopan, itu tetap akhlak. Ya. Kalau kita ingin selamat, pakailah akhlak. Sekarang sudah mulai yakin ini akhlak, mau dirusak akhlak kita. Nggak tahu malu, pakaian sembarangan, laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak lelaki, kita bingung. Bagaimana cara supaya kita selamat? Ikuti ajaran Islam. Ibu-ibu tutup, pakai jilbab, bagus. Anaknya juga ajar begitu, ya. Diajar malu, diajar bagaimana kalau di rumah, bagaimana harus kalau ada tamu, bagaimana kalau perempuannya dia keluar, bagaimana dia bergaul. Dilihat supaya sesuai dengan agama. Insya Allah kalau kita pakai ajaran Islam, kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terus berdoa. Jangan lupa berdoa. Sekarang kan ini banyak banget. Ada corona, ya. Ada penyakit ini, penyakit itu. Yang paling besar penyakit itu apa? Dosa. Kita tobat kepada Allah dan berdoa minta kepada Allah. Semoga diberi taufik dan hidayah. Amin. Ya. Orang yang berdoa ini pasti diijabah oleh Allah. Orang yang berdoa ini pasti diijabah. Kata Nabi, la yarjul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa al-bir. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, tidak akan ada yang berubah sesuatu dari Allah kecuali dengan doa. Dan tidak akan memanjangkan umur kita kecuali perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi hadirin, kita berbuat baik, ngasih orang, nolong orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang, itu akan memanjangkan umur kita. Kalau ingin panjang umur, jangan hanya olahraga saja. Olah akhlak kita seperti tadi. Ada yang susah, tolong. Ada yang nggak punya duit, kasih. Ada yang minta pertolongan kita, tolong. Bisa minjemin, kasih minjam. Nggak bisa, kasih. Dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Ya, begitu saudara-saudara. Di samping kita selalu berdoa. Ud'uni astajib. Allah bakal terima doa. Berdoa ini. Banyak doakan suami kita, doakan anak kita, turunan kita, negeri kita, pemimpin kita. Saudara lihat, ini umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah doanya langsung diterima oleh Allah, ada satu riwayat di zaman Imam Abdullah bin Jubair. Waktu itu di Mekah sedang panas yang luar biasa. Berangkat orang ke Arafah, istighatsah, belum turun juga hujan. Di minggu yang kedua, ini Abdullah bin Jubair ikut berangkat juga ke Arafah, istighatsah, minta turun hujan. Akhirnya dia duduk. Di sebelahnya ada orang kurus, kering, hitam, jelek. Tiba-tiba ini orang sembahyang 2 rakaat. Ya. Selesai sholat, ya Allah, ini maknanya ya. Ini hamba Allah kesian, panas, tidak turun hujan. Selamatkan mereka, tolonglah ya Allah, turunkan hujan. Ini belum baru hati-hati ini orang. Tiba-tiba awan datang. Awan mendung. Dari sini, dari sana, dari sini. Kumpul hujan yang luar biasa gedenya. Tak hujan. Ini bukan sembarangan, ini orang Bali. Ini orang bukan orang sembarangan. Sudah. Begitu dia pulang dia ikutin. Ternyata dia masuk ke tempat penjualan hamba sahaya. Masuknya ke tempat penjualan hamba sahaya. Dia pulang, itu masuk dia pulang. Besok dia bawa duit. Dia datang.
sama yang punya itu hamba saya. Tuan, saya mau beli budak. Oh boleh? Coba saya lihat budaknya. Dikeluarkan yang bagus-bagus. Ini nggak mau. Nggak, saya nggak mau. Ada yang lain tidak? Ini persediaan budak saya yang terbaik semua. Anda tidak mau. Ada satu kayak orang gila, jelek, nggak bisa kerja. Iya anak, saya mau yang itu. Mana yang itu? Keluar. Ternyata yang kemarin berdoa. Yang jelek, yang hitam, yang tulus, yang berdoa kepada Allah, turun langsung hujan. Bila Allah SWT. Karena dia boleh bilang, saya mau beli ini. Loh, saya mau beli ini. Yang lain saya tidak beli ini. Ini nggak bisa apa? Iya, saya mau beli. Berapa? Dia bilang 20 rit misalnya 20 dinar. Dia bilang saya bayar 30 dinar. Tambah heran itu orang, diambil, dibawa. Ini orang ikut. Belum orang di belakangnya. Dia bilang, Tuhan, buat apa Tuhan beli saya? Saya nggak bisa kerja. Saya kurus. Saya kayak orang sakit. Buat apa? Itu yang buat apa Tuhan beli saya? Dia bilang, saya beli Anda bukan untuk saya jadikan hamba. Saya yang akan jadi hamba kamu. Kaget. Kenapa? Dia bilang, saya kemarin di Arafah melihat karamat kamu. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dijawab. Saya akan jadi hamba kamu, bukan kamu yang menjadi. Oh, Anda sudah lihat. Ya. Kalau begitu, Anda membebaskan saya, Anda juga bilang, bebaskan. Terus hamba itu bilang, ya Allah, alhamdulillah, ini pembebasan dari hambamu. Pembebasan dari hamba, membahagiakan saya. Bagaimana nanti kalau pembebasan dari engkau, ya Allah? Dibebaskan. Akhirnya dia wudhu, dia sembahyang, yang katakan, ya aku sudah berjanji denganmu. Aku tidak ingin orang mengetahui ibadahku ini. Karena sekarang ibadahku ini sudah diketahui oleh orang lain. Ambillah saya. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi meninggal bermanfaat. Terus ceritanya panjang lagi karena takut kepanjangan. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.